Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Zaratul Ma'alifah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita menjelaskan dampak positif dan negatif, kita akan menjelaskan tentang yang apa Bapak Rani terangkan dan tugas-tugas, dan nanti yang terakhir kita akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi yang aku mau jelasin yang pertama yaitu penjelasan dari Bapak pada tanggal 8 Januari. Nah, di sini ada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang itu yang di sini tertulis Jepang menyerang Indonesia pada awal tahun 1942 sampai 1945. Jadi kurang lebih 3 tahunan. Dan yang bawahnya itu ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu terjadi pada awal tahun 1939 sampai 1945. Yang 1939 itu di area Eropa, yaitu Jerman menyerang Polandia, dan sedangkan yang nomor 2 itu di area Afrika. Area Afrika itu Italia menyerang Ethiopia, dan yang terakhir ada di area Asia Pasifik, yaitu Jepang menyerang di beberapa negara, yaitu ada di Indonesia, ada di Korea, terus Thailand, terus Manchuria. Terus kenapa Jepang menyerang pada negara-negara tersebut? Karena Jepang ingin menguasai wilayah tersebut untuk membantu Jepang melawan sekutu. Karena Jepang menguasai beberapa daerah atau beberapa wilayah tersebut untuk mendukung perang dengan motif militer, yaitu Showa Hokokai. Nah, terus dengan cara apa Jepang melakukan simpati terhadap kaum Hindia Belanda? Nah, Jepang melakukan propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Nah, selanjutnya, apa sih pengaruh Jepang di Indonesia yang ada di beberapa aspek? Kita simak ya teman-teman ya. Memiliki beberapa aspek di bidang politik, bidang militer, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama ada di bidang politik. Bidang politik adalah penjajahan Jepang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Hal tersebut membuat rasa nasionalisme Indonesia semakin kuat, dan juga rasa Jepang membentuk pemerintahan militer yang mencoba mengingatkan Indonesia ke dalam kerangka Asia Timur Raya. Dan sedangkan di sosial budaya, yaitu penjajahan Jepang memberikan ruang bagi berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu bidang militer adalah Jepang membentuk tentara Belanda untuk pertahanan dalam negeri atau PETA, dan sebagian dari upaya yang melibatkan bangsa Indonesia dalam pertahanan wilayah. Dan yang keempat ada di bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alamnya dan untuk menguasai sumber daya alamnya, yaitu di bagian minyak bumi, terus ada gas alam, terus untuk menunjang mereka dalam perang Pasifik. Dan yang terakhir ada di bidang pendidikan. Dan pada bidang pendidikan, di mana Jepang memperlakukan kebijakan sekolah selama 6 tahun, di mana mereka menjadikan mata pelajaran wajib ya. Terus, apa sih propaganda 3A? Propaganda 3A adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada promosa. Apa sih promosa itu? Promosa itu panggilan bagi kaum atau orang-orang yang disuruh kerja paksa pada masa Perang Dunia Kedua. Jugunyangfu disebut dengan wanita penghibur. Istilah yang digunakan adalah untuk menunjukkan kepada wanita yang dipekerjakan untuk melakukan hubungan seksual kepada tentara-tentara Jepang yang jauh dari keluarga, istri, dan anak-anaknya. Amaterasu adalah Dewi Matahari, di mana Dewi Matahari itu yang menerangi di seluruh jagat raya karena tugasnya penting dalam kepercayaan Shintoro, atau pada Kaisaran Jepang dikatakan memiliki garis keturunan dari Amaterasu.
Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya itu ada 4, yaitu peningkatan infrastruktur, yang kedua itu ada pengembangan ekonomi, yang nomor 3 ada di pendidikan dan pelatihan, dan yang nomor 4 kesehatan. Jadi yang jadi nomor 1 yaitu peningkatan infrastruktur, di mana Jepang membangun bangunan-bangunan seperti jembatan, terus jalan dan pelabuhan yang masih digunakan hingga saat ini, dan yang mana Jepang memperkenalkan sistem perekonomian yang lebih modern dan mempromosikan industri lokal yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan yang nomor 3 ada di pendidikan dan pelatihan, di mana Jepang memperkenalkan sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih modern yang membantu meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan yang nomor 4 ada kesehatan, di mana Jepang memperkenalkan sistem kesehatan yang lebih modern dan mempromosikan kesehatan masyarakat yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Akhir saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada penindasan dan kekerasan, yang nomor 2 ada di eksploitasi sumber daya alam, dan yang nomor 3 ada pembatasan kebebasan, dan yang nomor 4 ada di kerusakan budaya, dan yang nomor 5 ada di kelaparan dan kemiskinan. Yang kita bahas yang nomor 1 adalah penindasan dan kekerasan, di mana Jepang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk penggunaan kerja paksa dan penyiksaan. Dan yang nomor 2 ada eksploitasi sumber daya alam, di mana Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan sendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Dan